mati. Aja tos tua mumpuni. Saya berangkat ngaji wae dari rumah sampai ke masjid ya Allah, dengkule yorgen ya Allah. Kempole kenceng ya Allah. Saya mumpuni nirok nadaji wong tua be kempole melu kenceng kene ya Allah. Memang betul kata Allah, wa man nu'amirhu nunakkisu fil khalqi, barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Yang sepuai semangat ngaji, mau kepingin jadi insan yang Al-Qur'ani, masa yang muda-muda malah putus gone ngaji. Udah gede sampai isin malu katanya, akhirnya nggak nerusin ngaji. Di sini ayah bocah budak begitu? Ayah, mana budak nah? Ada. Tapi insya Allah bukan budak baong, bukan. Ini estes tuh mungkin dia putus ngaji gara-gara nggak didukung nih sama orang tuanya nih. Orang tua itu harus ngedukung anak tos pada ngaji bu. Soalnya apa, rukunnya wong ngaji ayat tilu. Yang kaping hiji santri, yang kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Wong tua kudu ngedukung. Soalnya apa, ayah bocah durhaka, sebab mungkin wong tuane kelakuannya juga durhaka. Jangan hanya menyalahkan anak. Ayah cerita, di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada seorang ayah nyeret anak laki-lakinya dibawa ke hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Sang ayah bilang begini, ya Khalifah, saya seret anak laki-laki saya karena ini anak sudah saya besarkan, sudah saya rumat, sudah saya rawat. Tapi setelah besar malah bantah omongan ayahnya. Nih anak saya, anak kandung saya ini. Tapi saya udah angkat tangan lah, pasrah. Ini bocah hangel banget diomongi. Udah campur bahasa Jawa juga lah ya bu ya. Sambil emosi saya menjiwai juga. Oh jangan bahasa Inggris. Oke lah, kalau begitu saya juga kagak bisa bahasa Inggris. Nih anak laki-laki saya, udah saya rumat tetap begini aja. Saya pasrahin sama sampean ya Khalifah. Mangga diadili seadil-adilnya. Saya tos angkat tangan wae. Sang ayah terus melirik kepada anak laki-lakinya. Si anaknya dilirik malah dia diam, tetap nunduk dia kepala. Tapi Khalifah Umar bin Khattab sama sekali nggak menjawab dengan perkataan sang ayah. Tapi justru si anak ini setelah dilaporkan begitu oleh ayahnya, anak ini langsung tangannya ngacung sambil bilang, ya Khalifah mohon maaf, saya tidak sopan tapi kepingin bertanya, apakah saya dihak untuk berbicara? Boleh, mangga. Mau ngomong apa kamu? Begini Khalifah, saya memang salah sebagai anak sampai membantah omongan ayah saya. Tapi saya bertanya, kalau ada anak durhaka, apakah ada orang tua yang durhaka sama anak? Ini pertanyaannya agak mancing-mancing. Sehingga bapaknya tadi udah ngelirik, tinggal gari mendelik karo anak ge. Udah ngelirik terus mendelik pak. Tapi ternyata sang khalifah langsung menjawab pertanyaan si anak. Oh ya, kalau itu pertanyaanmu saya jawab. Duh anak lanang, memang betul ada anak durhaka, tapi jangan lupa memang ada orang tua durhaka kepada anak. Yang disebut orang tua durhaka kepada anak yang pertama, seorang ayah, seorang kepala rumah tangga yang tidak memberikan rezeki cukup kepada istri dan anaknya. Yang kedua, disebut orang tua durhaka, yaitu orang tua yang tidak memberikan nama baik kepada anak-anaknya. Dan yang ketiga, disebut wong tua durhaka, nyaeta wong tua yang tidak memberikan pendidikan agama, tidak mengenalkan Al-Quran kepada anaknya. Tah disebut wong tua durhaka. Si anak terus ngejawab, maaf ya Khalifah, bukan, tapi saya ingin bercerita fakta yang terjadi. Karena saya diberikan hak untuk berbicara hanya hari ini di hadapan panjenengan. Saya memang membantah omongan ayah saya, tapi selama saya hidup dibesarkan belum pernah ayah saya memberikan rezeki cukup kepada saya.
Yang kedua, ayah saya memberikan saya nama, saya dikasih nama Juala. Juala itu artinya anak budak, anak pembantu, anak pekerja rumah tangga. Dumeh, ibu saya seorang pembantu. Saya dikasih nama Juala, artinya anak budak. Dan yang ketiga, ayah saya nggak pernah mengenalkan agama kepada saya, nggak pernah mengajarkan bab Al-Quran kepada saya. Kalau begini adanya, kira-kira saya yang salah, apa ayah saya yang durhaka kepada anaknya? Akhirnya yang tadinya ayahnya ngelirik anak, malah Khalifah Umar bin Khattab balik mendelik karo bapake. Maaf ibu, kan ada pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatahnya gitu ya bu. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapaknya seorang kiai, insya Allah anaknya santri. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi jangan lupa, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapaknya kalong, anaknya kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Terkadang anak sudah dididik wae kadang nakal, apalagi yang sama sekali tidak dididik. Hati-hati, punya anak tanggung jawabnya gede. Cenah, saya belum pernah hamil, jadi tambahnya cenah. Cenah. Katanya sih, namanya didik anak tanggung jawabnya besar. Betul bu? Makanya saya datang ke sini bukan mewakili orang tua, saya mewakili anak di sini pak. Ya karena saya belum pernah nikah, belum pernah punya anak, jadi saya datang di sini mewakili sebagai seorang anak. Maaf. Yang namanya anak dibesarkan, dididik, mangga, terserah bagaimana orang tua cara mendidik anak. Orang tua tidak bisa memilih kepingin anak lahir yang bagaimana model, dan anak pun tidak bisa memilih kepingin lahir dari rahimnya siapa, nggak bisa milih. Makanya saya heran terkadang kalau saya datang di pengajian, kenapa banyak ibu-ibu bawa anaknya, itu anak disuruh dan dipaksa salaman sama saya. Salaman karo mumpuni, salaman. Sambil dicubitin tuh bokong bocah. Bareng tos salaman, itu ibu-ibu pada bilang, ya Allah mumpuni, tolong anaknya saya disembur. Biar ketularan kayak kowe. Katanya biar ketularan kayak mumpuni. Maaf bu, maaf ini. Jangan hanya ketipu bungkus. Kelihatannya kayak wong wadon solekah. Tapi kan saya sedang menuju, saya juga lagi belajar. Saya ceramah ini bukan paling pintar, paling benar, paling suci, enggak. Saya pun banyak dosanya. Tapi kenapa saya berani ceramah, saya berani diundang terus datang? Saya datang di sini niatnya ngajak kepada diri saya sendiri, ngelingaken awake kula dewek, dan ayo mari kita eling kinelingan, saling mengingatkan untuk dalam rangka jadi umatnya Kanjeng Nabi, pikantuk sorgane Kanjeng Nabi. Allahumma. Anak itu dididik, silahkan wong tua mau milih pakai teknik yang keras apa yang tegas. Keras boleh karena memang Islam juga bilang anak usia 7 tahun diperintahkan untuk ngelakoni sholat. Sampai umur 10 tahun diperintah sholat kok mbantah, boleh. Mamaning jiwit anake. Tapi jiwitnya nggak boleh di area dada, nggak boleh nabok di kepala, nggak boleh mukul, maaf, di area vital yang lain. Nyelentik aja nih, diselentik di kuping hanya untuk efek jerah saja. Kalau bisa jangan sampai pakai kekerasan. Soalnya keras sama tegas itu beda. Keras identik wong ta yang suka plak-plak sama anak. Setelah umur 10 tahun sering diplak-plak, anak kok ditabok. Bareng ditabok malah balas nabok, akhirnya tabok-tabokan. Gitu. Anak usia 10 tahun ke sana kan bisa mikir. Kalau ditabok malah balas nabok, akhirnya gelut pada pasea. Paseanya,
Ya kalau tisu kan paseo. Kalau tukaran padu pada tabok-tabokan namanya pasea. Bahasa Sundanya. Mohon. Alhamdulillah ini karena bisa, tadi kan diprediksi sama guru Hamim bahasa Indonesia ya Bu ya. Karena bisa bahasa Sunda berarti ini ditambah waktunya, amplop wae, ditambah amal pahalanya. Allahumma. Beda sama tegas Bu. Tuh di bawah pohon cau Bu. Assalamualaikum. Keras sama tegas itu beda. Tegas itu orang tua yang kasih contoh, baru bisa didik anak dengan betul. Contoh, bocah wadon bahasa Sundanya naon? Awewe. Pakai baju macem gitu, rok mini, rok pacet, belekan buri, nyerempet silit buri. Belekan ngarep, nyerempet silit ngarep. Apa pernah ini ibu pakai baju begitu? Pernah? Bapak mau beliin baju model begitu? Balik ke kamar, ganti pakai baju nu pantes. Itu seorang ibu yang tegas. Tapi seorang ibu yang bisa ngomong begitu sama awewena, kalau memang ibunya pun keluar rumah juga pakai jilbab. Ibunya wae keluar rumah pelontrosan. Perintah anaknya suruh pada ngaji, ibunya juga nggak mau ngaji. Perintah anaknya disuruh ke masjid, dirinya juga nggak sholat jamaah di masjid. Tegas itu orang tua yang kasih contoh dulu, baru bisa ngedidik anaknya. Memang begini, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ada juga Bu, bapaknya maling, bapaknya bencoleng, anaknya bisa jadi ustadz. Ada ente? Ayah ente? Ayah. Tapi juga ada bapaknya seorang alim udah berangkat haji, tapi anaknya bencoleng, tukang mabok, durhaka, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, pokoknya bajingan, tengik. Ya Allah, udah bajingan ketaban tengik. Saking lamanya jadi bajingan sampai expired, you know. Kada luar saking lamanya jadi bajingan. Ternyata si anak ini sangat-sangat berlawanan akhlak dengan ayahnya. Si bapak lunga haji bola balik, mangkat umroh udah sering, ahli sholat jamaah, puasa sunnah nggak ketinggalan, suka sodako, suka jariah, bahkan dirinya sangat-sangat disegani oleh masyarakat. Tapi anaknya malah kebalikan si bapak. Akhirnya masyarakat bertanya-tanya, kenapa kok bisa begitu? Sampai-sampai masyarakat sering buat laporan sama tuh bapaknya yang udah pergi haji. Pak Haji, tuh anaknya mabok lagi, ambil main judi. Astagfirullahaladzim. Tapi katanya judinya menang. Alhamdulillah. Usut punya usut. Ayahnya udah berangkat haji, di masyarakat sangat disegani, ahli sholat jamaah, tapi di rumahnya sendiri suka nabok sama istrinya sendiri, ladak galak sama istrinya sendiri. Hilang kepercayaan anak kepada sang ayah. Di luar suka sodakoh, tapi sama istri sendiri pelit. Hilang kepercayaan anak kepada ayahnya. Nggak usah ikut campur, melu ngamplop yura. Tapi melu urunan, ikut urunan. Ya Allah, jadi ini judulnya saya anu kiai urunan. Ya Allah, moga-moga berkah kabeh, Allahumma. Memang tanggung jawab orang tua didik anak susah ya Bu ya. Berat nggih Bu nggih. Jangan khawatir, kita wong Islam.
ada syariatnya, ada tuntunannya, ada tata caranya. Nggak usah panjang kecil hati. Insya Allah anak yang dididik oleh panjenengan, Anda akan dimintai pertanggungjawaban ketika orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin kok si anak tetap nakal, maka di akhirat nanti wong tua udah gugur kewajiban. Justru si anak yang akan bertanggung jawab atas kelakuannya sendiri. Kalau wong tuanya memang sudah mendidik, anak tetap nakal, maka udah dipasrahkan sama Gusti Allah. Tapi nggak ada namanya wong tua gagal didik anak, Bu. Yang belakang sana halo. Nggak ada wong tua gagal didik anak, Bu. Sebejat apapun, senakal apapun yang namanya manusia, kalau masih diberikan umur, masih hidup, berarti tandanya masih diberikan waktu untuk bertaubat. Gugurnya orang tua didik anak ketika sudah pisahnya nyawa dan jasad, itu baru disebut gugur. Jadi nggak ada bahasa gagal. Kalau masih diberikan umur panjang, wong tua tesi mengingatkan masih mendidik anak, kita orang tua belum gagal didik anak. Karena memang tidak ada bahasa gagal, hanya ada bahasa gugur. Gugurnya wong tua didik anak ketika sudah pisahnya nyawa dan jasad. Maka mangga mumpung tesi urip, anaknya titipkan ke madrasah. Bu, Ibu, sini kubang bungur. Ayah madrasah hente? Ayah alhamdulillah. Sebelah mana madrasahna? Oh sebelah sana. Oh ya kuburannya sebelah mana? Ya kan cuma tanya, ya Allah. Maksudnya saya tanya madrasah terus tanya kuburan. Ayo pada ngaji disit sebelum ketekanan mati. Gitu maksudnya aku. Wong tuane sing pada seneng ngaji, biar anaknya pun ketularan jadi santri. Allahumma. Saya tanya lagi nih, orang baca Quran saya apa ente? Masya Allah. Orang tadarus Quran saya apa ente? Mukjizatnya Quran satu huruf dibaca jadi pahala. Yang masih terbata-bata nggone tadarus Quran tetap dapat bagian pahala. Yang baca Qur'annya masih grotal gratul, pahalanya 2, grotalnya hiji, gratulnya hiji. Jadi 2 kan lumayan. Lebih-lebih khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebagus-bagusnya manusia yang mau belajar baca Quran dan mau belajar mengamalkan, insya. Ada orang jilbaban tiap hari baca Quran, tapi mulutnya masih suka ngegosip. Tuh kira-kira yang salah jilbabna apa yang salah orangna? Yang salah orangna apa jilbabna? Yang salah bibirna. Begini. Allah juga mengingatkan sama kita yang udah pada bisa baca Al-Quran, jangan sombong. Justru yang belum bisa baca Quran dirangkul dengan bahasa yang indah. Bu, saya juga masih belajaran, padahal udah pinter. Tapi ngomongnya, saya juga masih belajaran. Ayo yuk ngaji di masjid tuh Pak Kiai lagi ada mulang ngaji sama yang sepuh-sepuh, yang tua-tua, saya juga ikutan. Padahal deweke tos pinter khotam bolak-balik khotam seminggu beping pitu. Tapi dia masih ngomong, saya juga masih belajaran. Sok ayo ke masjid. Tuh Pak Kiai lagi ada majelisan. Majelisnya ini ngajarin yang sepuh-sepuh belum pada bisa baca Quran, disuruh berangkat ke masjid besok yuk. Aben habis Jumat ayo sambil kita yasinan juga tawasulan. Nah ini namanya mau ngajak kebenaran. Dan ternyata maaf punten, ada orang udah bisa baca Quran, kita pun masih diingatkan. Baca Quran kan bagus, betul? Lebih bagus lagi udah dibaca, dihayati jadi pahala, lebih-lebih karo dipraktekna diamalkan. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustaza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahuzu fi haditsin ghairihi innahum idzam misluhum. Artinya Gusti Allah ngasih kekuatan sama manusia berupa Al-Quran.
Maka kalau panjenengan mendengar dan melihat ada orang sampai ngecek sama Al-Quran, mengolok-olok Al-Quran, maka jangan sampai kita duduk bersama mereka. Soalnya kalau kita duduk bareng orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran, maka kita golongannya sama orang-orang yang ngolok-olok Al-Quran. Pertanyaannya, siapa orang yang ngece sama Al-Quran? Contoh, dia baca Quran, dia juga maca ada ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dia baca bahwa guyub rukun adalah kewajiban bagi setiap manusia di dunia ini. Tapi deweke karo wong Islam pada pasea, pada suka ngegosip nggoleti aibe wong liya, karo tanggane ora takon-takonan di jalan ketemu nggak saling sapa. Padahal deweke maca bahwa lo panjenengan sadayana kon pada berpegang teguh kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Deweke baca itu ayat, bisa lancar baca ayatnya, tapi sama tetangga nggak rukun, gue ngecek karo Al-Quran. Itu namanya ngecek karo ayatnya Gusti Allah. Deweke ngerti, deweke baca, wa ahalallahul bai'a wa harama riba. Gusti Allah menghalalkan dagang, Allah mengharamkan riba. Deweke Islam, wis lu ngakaji, maca ayate bahwa riba niku haram, tapi lu ngakaji masih jadi rentenir, ngerolas na duit, manak na duit. Ngecek karo ayate Gusti Allah. Sampean keprok maksudnya apa? Di sini ada orang udah berangkat haji masih jadi rentenir? Ada? Di sana, bukan di sini. Insya Allah didoakan haji haja di Kubang, Bungur, haji haja yang mabrur. Amin Allahumma. Didoakan. Nah ini udah ditegur. Saya juga mengingatkan, saya juga belum bersih, belum suci. Saya juga masih belajar, Bu. Tapi kita saling mengingatkan. Namanya rentenir, entah wis lu ngakaji ataupun yang belum, maaf. Itu sangat-sangat menekek. Angel lah ngomong bahasa Sunda mah. Harus pakai tenaga dalam. Menekek. Menekek bahasa Indonesianya apa? Aman cekik. Bahasa Sundanya nyekek. Ih, namanya rentenir, Bu. Boro-boro tetangga lagi butuh, dia utang terus diutangi. Dia utang 100.000, ada gak usah macem-macem. 100.000 ya baliknya 100.000 aja lah. Boro-boro nulung begitu. Ada orang njaluk tulungan, ada orang butuh, kok malah ditekek duitnya direnten-renten kon pada manak, dirolas-rolasna. Ya Allah. Ngecek karo Islam, ngecek karo ayat Gusti Allah. Ayo kita sesama orang Islam, apalagi wong nahdiyat, Bu. Kita harus jadi golongan yang kuat. Sesama Islam, apalagi sesama orang nahdiyin. Ayo, kula panjenengan sadayana saling bantu-bantu. Setuju? Sepakat? Ada nampak BLT, alhamdulillah. Musim corona yang dapat PKH, ya alhamdulillah. Kita nggak usah iri-irian. Yang nggak nampak BLT, yang nggak nampak PKH, yang nggak dapat sembako, punya prinsip yang kuat. Berarti Allah melihat saya orang yang mampu zahir batinnya. Oh, berarti Allah menganggap saya betul-betul orang yang sugih zahir batinnya. Punya prinsip begitu. Dan masyarakat pun gak mungkin ada gegoh, gak mungkin ada tukaran, gak mungkin ada pasea kalau memang itu bantuan tepat sasaran. Terkadang di masyarakat, dumeh saudaranya RT, sugih malah nampak BLT. Taltul. Bentar, punten. Nih saya nggak tahu loh cerita orangnya sini. Ini nggak tahu.
Saya nggak paham bagaimana paham maksud cerita orang di sini. Betul, saya nggak tahu. Saya hanya menyampaikan saja yang terjadi di masyarakat. Terkadang ada yang begitu. Jadi umpama Anda melihat ketidakadilan, namanya pemerintah pasti mau dikritik, mau dikasih masukan, itu pasti. Seumpamanya kok memang beliau-beliau ini nggak mau dikritik, ya kita kudu saling sadar diri. Sugih tapi nampak BLT PKH, ngomong dong sama RT nih. Pak RT, Pak Lurah, Bapak Ibu warga sekalian, saya memang belum sugih, saya belum kaya raya. Saya rumahnya juga masih biasa-biasa saja, tapi tolong maaf, saya malu rumah saya gedongan malah ditulis orang tidak mampu. Maksud saya, ada orang yang lebih berhak menerima. Tah, ayah janda anaknya tilu masih cilik-cilik. Tah, ayah jompo sepuh umahnya reot. Memang ayah batana tapi udah reot. Memang gak bisa kerja karena lagi ada uzur halangan. Tolong, ini bagiannya saya diberikan sama itu orang yang perlu nerima. Pada semangat pisan kalau masalah bahas beginian. Ini udah ya, saya berarti belani masyarakat. Betul ge? Di sisi lain kita harus bijaksana, Bu. Pemerintah pun ngurus masalah bantuan BLT apalagi yang kena dampak corona, itu susahnya luar biasa. Bukan hanya sampean yang kena dampak corona, Bu. Pengusaha saja, sekelas pengusaha gede, banyak yang gulung tikar karena musim corona. Begitu, Bu. Apalagi yang rakyat kecil, kan begitu. Malah justru yang begitu berat kalau pabrik-pabrik pengusaha gede sampai gulung tikar, berarti karyawannya kan di PHK. Begitu. Berarti bukan hanya sampean yang kena dampak corona. Nih, bakul layos kena dampak, bakul sound system, bakul cilok, bakul es, bakul pentol, bakul balon, sampai bakul cangkem model saya kena dampak. Tapi kan sih nggak keluar-keluar. Yang nerima BLT, nerima PKH, saben rebo nampak sembako, alhamdulillah, moga-moga berkah, Allahumma. Yang nggak nampak puasa. Gak usah kita mikir macam-macam. Indonesia ini negara paling padat kelima sedunia dari ribuan pulau di Indonesia. Maka pemerintah ngurus corona di Indonesia itu susahnya luar biasa, Bu. Soalnya dari ribuan pulau, kalau cuma satu pulau, satu negara, itu gampang. Tapi kita ini dari ribuan pulau, kita harus bijaksana berpikirnya. Gak usah menyalahkan pemerintah terlalu berat. Soalnya apa, Pak Jokowi saja utang triliunan lagi ke luar negeri untuk ngurus yang kena dampak corona. Lebih-lebih Pak Jokowi mumet. Wong Indonesia niki begitu banyak warga masyarakatnya, begitu padat, mulane presiden paling gering kurus sedunia Jokowi tok, Bu. Presiden kok kurus banget kayak rata mangan. Setiap presiden yang dipilih baik seluruh dunia, moga-moga presiden yang amanah, yang dijauhkan dari sifat zalim. Kita masyarakat, mari kita berpikiran yang positif, semangat nyambut gawe. Wong lanang-lanang walaupun kena dampak corona niki, semangat nyambut gawe. Bagaimana caranya kita harus berpikir tanggung jawab ngempani anak bojo. Betul? Ajan dumehna ala nampak BLT ini, ala nampak PKH ini. Malah wong lanang nang mah kedodor, pelompang, pelompong, lembarak, lemburuk kayak petelesan kotor, nyepet-nyepeti mata. Semangat. Yang nggak nampak BLT, nggak nampak PKH, nggak nampak bantuan sembako, kita semangat. Berarti Allah menganggap kita zahir batinya sugih dunia akhirat. Allahumma amin, Allahumma. Semangat nggih, Bu nggih? Semangat nggih, Pak nggih? Anda yang petani, Pak Nun Sewu, Anda yang mau hanya sekedar bakul cilok, bakul pentol, Anda yang tiap hari macul di sawah, jangan khawatir hitamnya kulit jenengan ya Allah ireng-ireng nemen ke Ibu, ya Allah.
Jangan salah, hidungnya kulit bapak ini sebagai bukti kelak di akhirat. Tanggung jawab beliau sebagai kepala rumah tangga, walaupun kulitnya terbakar matahari, niku justru nggih tanda bukti bersih sucine rezekine bapak panjenengan sedaya. Allahumma amin, Allahumma. Gak usah kecil hati pak, saya bisa begini pun karena orang tua saya hanya sekedar tukang cari rumput. Tiap hari tukang cari rumput. Karena bapak saya walaupun tukang cari rumput tapi menitipkan anak saya ke pesantren, menitipkan anaknya ini saya ke pondok pesantren supaya saya mau ngaji. Karena bapak saya pun sadar diri, saya memang nol agama mumpuni, tapi saya titipkan kamu kepada ahlinya. Moga-moga lantaran kamu saya juga pikantuk berkah swarga. Begitu bapak saya ngomong. Maka panjenengan sadayana di sini yang maaf hanya sekedar kuli bangunan, hanya sekedar pedagang, itu bukan pekerjaan nista. Kembali sepindah lagi pak. Sampai itu bapak berangkat ke sini bawa handuk diselempangkan ke di leher. Persis kayak pedagang asongan. Kena naon pak, keringat panjenengan ge bukti. Anda semua yang hadir di sini insya Allah rezeki nanu berkah barokah, anaknya soleh solehah, keluarga yang ahlul ibadah, keluarga yang ahlul jannah. Amin Allahumma. Sorga rindu kepada orang yang talil Quran. Yang kedua sorga rindu kepada orang yang hafizil lisan. Bentar-bentar saya nengok jam dulu. Ayah rombongan polisi Intel dateng ini. Betul ya? Pak Intel. Intel Buok. Pak Intel alhamdulillah Pak polisi ikut hadir hari ini. Pak. Oh Pak Kadus dan dari Polsek juga. Pak Agus. Ya Pak Agus maksudnya saya tahu Pak Agus tapi posisinya sebagai apa? Saya jadi deg-degan bok sampai kon bubar pengajian ini kan. Saya harus persiapan dulu apa saya lanjut apa gimana. Saya juga baca situasi. Pak Agus, Pak Intel dari Polsek. Oh ya. Di sini anu nengokin saya apa nengokin Jamang? Oh nengokin saya, makasih. Kalau tahu aja yang cantik ditengokin. Ya katanya manusia harus husnudzon, betul? Ya, saya pikirannya yang baik-baik aja. Beliau lagi ngecek, oh ya mumpuni, ayo langsung bablas lagi. Jadi pengajiannya nggak bisa dibubarin sementara. Ini sampai jam berapa ini? Jam 2 sore. Emang zuhurnya sini jam berapa? 2:30. Ya Allah cesartina. Zuhur ke ngasaran, ngasar ke maghriben. Moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Allahumma hafizil lisan. Sorga kangen rindu kepada orang yang bisa ngejaga lisan. Anda hari ini pakai masker, secara harfiah Anda menjaga kesehatan. Secara filosofi Anda pakai masker, ngomong pakai filter. Mikir disit nembe ngomong, aja bar ngomong nembe mikir. Kalau ya saya juga biasa aja bu. Lah kalau nyampein begini ya maaf nih contoh ya, harus pakai semangat. Kalau saya nggak semangat begini ceramah lempeng aja ya sampein bubar bu. Biasa aja. Dari tadi udah biasa aja. Ngomong disit nembe mikir, aja bermikir nembe ngomong. Salah walik. Kan jadi kebalik saya. Makanya nggak usah didiladakin. Ulangi disit. Mikir disit baru ngomong. Jangan habis ngomong baru mikir. Hidup bertetangga paling susah ini jaga omongan. Betul? Ngomong itu gampang apa susah? Kalau yang mikir gampang, sekedar gosip mah gampang. Nggak usah sekolah, nggak usah ngaji, nggak usah dibumbuin nguprus sampai ngumpruk. Yakin gue lagokin. Tapi ngomong itu angel, betul mencari hal yang baik untuk disampaikan. Berarti mikir disit, kan angel. Tapi mau mikir, maka yang keluar pun insya Allah omongan yang dirahmati oleh Gusti Allah. Allahumma. Hati-hati lisan kita sekarang udah pindah ke jempol. Tuh kalau ngetik status, hati-hati.
Nyindir temen dibikin status. Yang disindir nggak mikir. Saudara ikut baca malah akhirnya kesindir. Akhirnya jadi pase sama saudara sendiri. Kejadian di sini? Ada di sini? Hati-hati nih aja, apa-apa dibikin status di story WhatsApp. Berangkat ngaji bikin status, ketemu mumpuni bikin status, berangkat arisan gawe status, orang uli arisan gawe status. Baru mules perutnya dibikin status, lagi gebelet nih. Jemput anak ke sekolah, bikin status, ya nih lagi jemput anak ke sekolah. Soalnya ayah lagi nggak kober. Iya, ayah lagi berangkat ke kantor Kuala Lumpur. Lagi matun. HP ini sampean saya tahu boleh mengikuti zaman, tapi jangan mau dikendalikan zaman. Bikin status hati-hati. Lisan kita pun ini akan dimintai pertanggungjawaban. Jempol kita ngetik besok dimintai pertanggungjawaban. Di masyarakat paling susah ini jaga omongan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang iman sama Gusti Allah, iman sama hari akhir, kalau belum bisa ngomong yang baik, lebih baik menang bahasa Sundanya cicing wae. Bahasa Cilacap silent please. Cilacap. Kalau belum bisa ngomong yang baik-baik, lebih baik cicing wae. Mohon. Leres. Di masyarakat paling susah jaga omongan sama jaga rasa. Jaga rasa. Depan rumah usahanya warung. Yang marung ternyata dagangannya lebih mahal 200 perak ketimbang warung yang jauh. Kira-kira sampean belajarnya mesernya ke warung yang deket apa yang jauh? Orang jaga rasa sampean. Cesartina deui yang jawab, ya Allah. Cesartina ngejawab, iya sih tangga deket, tapi nabung anu lebih mahal 200 perak ya milih yang jauh. Itu namanya wong mikir mumpuni. Iya memang Bu, tapi namanya orang jaga rasa, beda hukumnya begitu. Memang tahu sampean itu barang lebih mahal, tapi kan 200 perak apa ndadekna langsung sugih tetangga kan enggak. Cesartina ngejawab lagi, iya 200 perak tapi kan ping pira gue mumpuni. Nah disinilah perlunya kita hidup bertetangga. Non sewu maaf, 200 perak tapi kita mikir panjang, oh ya itu anaknya 3 masih kecil-kecil. Yang nomor 3 baru mau masuk SMP. Yang nomor 2 mau masuk SMA. Yang anak pertama mau kuliah. Alah, aku belanja di sana wae lah. Memang lebih mahal 200 perak, tapi moga-moga bisa jadi wasilah lantaran saya juga nyekolahin itu anak-anak mereka. Mereka memang nggak tahu saya ikut ngebantu sodakoh, tapi insya Allah Allah akan ganti rezeki saya dengan rezeki yang bentuk lain. Tuh, wong pikirannya dawa. Jaga rasa Cesartina. Jaga rasa, jenengan lagi bangun rumah, tetangga deket usahanya, pegawaiannya, pekerjaannya jadi kuli bangunan. Ya tangga deket yang suruh kerja di rumah sampean. Tuang jaga rasa. Cesartina jawab lagi lah, pekerjaannya hasilnya japotal patel. Bijaksana lagi pikirannya yang panjang. Kalau memang pekerjaannya kurang bagus, kita cari tukang yang bagus dari luar desa. Tukangnya dari luar desa, kulinya tetap tetangga deket yang disuruh kerja. Orang ketan jadi kuli aduk, gue wong jaga rasa. Istrinya kuli aduk karena suaminya lagi kerja deket. Ya kudu bak ngertian gue sing wadon. Anaknya jangan sampai milu bapaknya kerja. Bapaknya kerja, anaknya ngintil. Lamun yang ngerjakna anak wong sugih, awewe dang bepas-pasan cukup, anaknya malah melu ngintil. Jaga rasa. Sampean punya talang-talang air,
talangnya digendengi sampean, tapi kalau hujan itu air muncrat ke rumah tetangga, dibenerin, pengertian dong. Sampean punya pohon mangga, oyodet ditanai sampean, mangga milik sampean, tapi daunnya ngeyomyok ke rumah tetangga, orang mau diperintah ditutui, pengertian dong. Jenah selamatan kenduri, tetangga jauh aja diundang, masa tetangga Perak malah gak diundang, pengertian dong. Sampai lagi hajatan, tetangga sebelah usahanya layos taruh tenda, ya tenda tetangga deket yang dipakai, pengertian. Sampean punya pohon rambutan, rambutannya woe akeh, ora ketang sedikit tetangga suruh nyicipin, pengertian. Panas-panas jadi emosi. Maaf loh, ini saya nyampaikan hanya apa yang terjadi di masyarakat. Betul? Kelihatannya sepele. Tapi banyak kejadian sampai tahunan pada pasnya ora takon-takonan mung gara-gara hal sepele begitu. Maka kita disuruh jaga rasa. Kenapa jaga rasa sama tetangga? Kenapa sama tetangga? Karena ada apa-apa yang tulung pertama mesti tetangga. Betul? Kalau bahasa Cilacap kan tanggane. Kalau sini nyebutnya apa? Kakak? Tetangga. Nah, manggil temen ngomong bahasa wong kene ya lo. Tetanggana. Jenengan punya hajat yang jadi rewang saha? Tanggana. Jenengan sakit yang tilik siapa? Tanggana. Nauzubillah min dalik, umai kebakaran yang tulung pertama saha? Tanggana. Aku ngerti sampean dulure akeh, saudaranya banyak, tapi kan pada nang Kalimantan. Saya tahu kakak sampean dokter, tapi kan di Jakarta umai kebakaran apa ngenteni kakangnya Bali dari Jakarta. Sampai kene antek bersih. Ada apa-apa itu yang tulung pertama tanggane. Mulane kon pada sing apik karo tangga teparo, wong-wong Islam apa maning pada wong nadhi-nadhiat. Ayuh jaga nama baik golongan kita supaya estestu berkah Nahdlatul Ulama, berkah dunia akhirat ya Allahumma. Jaga omongan, jaga rasa. Sorga rindu, kangen, cicit. Nanti aku ketunyuk doma pagi. Oh iya, ketunyuk iya ternyata. Ketunyuk lanang ya genah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sorga rindu kepada orang yang talil Quran, hafizil lisan. Yang ketiga mut'imul ji'an. Sorga rindu kangen sama orang yang suka ngasih, suka memberi sama orang yang kekurangan. Bu, memberi bahasa sini naon? Kah? Merek. Yang penting jangan merek hese. Betul nih bahasa Sundana. Jangan merek hese. Tapi kalau memberi bahasa sini merek. Kalau diberi apa? Oh, jadi lagunya itu siapa? Siti Badriah ya? Bara bere gitu. Asal mula dari bahasa itu ternyata jebulnya, cempuleknya. Memberi merek, diberi dibere. Saya tanya, Bu, assalamualaikum. Jenengan bisa merek sama wong, seneng ente? Seneng. Jenengan dibere, seneng apa mboten? Seneng. Oh berarti normal kabeh. Kenapa saya katakan normal? Kayak orang tenormal. Yang tenormal senangnya pas lagi dibere wungkul. Ada tuh orang sukanya senangnya pas cuman dikasih. Di sini ada begitu. Ciri-ciri tuh kalau orang sukanya dibere,
Udah ciri-ciri pelit, betitil, bakhil, kucren, jelandir, kayupil kudanil. Sampai dia sakit aja jadi ladang bisnis. Dia sakit jadi ladang bisnis. Ya Allah, hatur nuhun pisan Cesartina. Sampai mau tilik, mau jenguk saya lagi sakit. Alhamdulillah. Kemarin cededeh. Alhamdulillah jenguk sambil bawa gula kopi teh. Gulanya 2 kilo. Susunya 3 kaleng. Biskuitnya sebelik. Malah amplopnya ngisinya 75. Cesartina lagi ngamplop kaget. Aduh, ini amplop isinya cuman selawe. Cesartina balik mundur, diisi lagi lah selawe biar 50. Sakit aja buat ladang bisnis tuh. Ciri-ciri orang yang sukanya pas dibere wungkul. Maaf nih, saya tanya lagi Bu. Jenengan bisa merek kan seneng, diberek juga seneng. Cuma saya tanya, senengnya bisa merek sama senengnya diberek, lebih seneng mana? Bisa merek. Masya Allah saya merinding Bu. Ya Allah, berarti di sini orangnya pada ahli sodako kabeh. Kita udah seneng merek, yang dibere malah orangnya nggak pengertian. Tenanaon Bu, kita ngasihkan pamrihnya sama Gusti Allah. Sana ngucap terima kasih aja saya sudah seneng. Yang ngasih yang merek, apalagi sana pengertian sama tetangga ngasih, dia juga ikut ngasih, senang. Umpamanya nggak ngasih, nggak merek juga, nggak apa-apa. Kita memang niatnya suka merek. Janjinya Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Cuma nengok Bu, ya Allah, baru nengok 2 kali aja jenengan protes. Saya ulang, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa orangnya suka memberi walaupun sebesar biji zarah, dia nanti akan tumbuh jadi 7. Ya Allah, nandur siji tukule 7. Setelah tumbuh sama tukul jadinya tumbul. Setelah tumbuh 7, setiap tangkai cabangnya 100. Ya Allah, 100 kali 7 sabaraha? 700. Masih ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki, sebab jadi orang yang suka merek. Amin Allahumma. Dan yang keempat, surga rindu kangen kepada orang yang wasaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang suka melaksanakan puasa Ramadan, puasa sunnah juga jangan ditinggalkan. Ini udah Rabiul Awal Bu. Muharram kemarin tas puasa 10 hari. Yang gak bisa 10 hari, 3 hari. Hari Tasu'a, hari Asyura, sama tanggal 11-nya Muharram. Tetap kelewatan gak puasa, manggalah masa setahun cuma puasa Ramadan wungkul. Ya memang Ramadannya wajib, tapi yang sunnah juga jangan ditinggalkan. Senin Kemis tak kuat, Daud belum mampu, mangga puasa Ayamul Bid 3 hari saben bulan, tanggal 13, 14, sama 15. Itu namanya puasa hari putih. Senjata yang ampuh tuh. Kalau jenengan punya hajat, anak pada sekolah, nang pondok ben kerasan, puasa nih wetone mangga. Cukup puasa Ayamul Bid tenan naon. Insya Allah raketan sebulan sepisan gone puasa. Ayo disempetin, jangan sampai babar blas ora puasa. Ya Allah, eman-eman. Alhamdulillah jam 11:30. Saya dijanjikan oleh panitia naik 9:30. Makanya saya gasik dari rumah jam genep tadi Bu. Habis subuh saya langsung persiapan. Soalnya saya khawatir banyak macet-macet jalan. Dan ternyata memang panitia menghendaki naik gasik, ya saya sampai sini belum minum tenan naon. Langsung aja naik ke panggung karena saya sesuai janji Bapak Ibu. Saya pun tidak pernah
berusaha untuk melalaikan kewajiban saya. Jadi saya harus bagi-bagi waktu karena memang tanggung jawab. Matur nuwun sekali panitia. Sesuai dengan janji panjenengan tadi saya naik jam 10 kurang seperempat. Niki alhamdulillah tos jam 12 kurang 20 menit. Dari sini saya langsung pindah ke Tegal. Tegalnya bukan Tegal Prupuk. Tegalnya sana Warureja, Pantai Utara. Jadi agak jauh pindahnya. Saya mohon sekali pengertiannya. Saya dibantu supaya di sini tepat waktu, di sana juga tepat waktu. Ngaten nggih Bapak Ibu, supaya saya juga nggak meninggalkan kewajiban saya. Jam rolas wayai sholat duhur, ben bisa sholat duhur tepat waktu juga. Senang ente? Senang kan ngajinya lancar, ngaji, alhamdulillah sholatnya juga tepat waktu. Senang ente? Itulah saya juga berusaha seperti itu. Makanya senang kalau ada panitia kepingin naik gasik. Hari ini reuni jamaah mushola Al-Furqon. Luar biasa panitianya ibu-ibu, tapi semangat pisan. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu panitia dari jamaah Al-Furqon. Nu tepuk tangan utangna lunas kabeh. Oh ngarang. Aya keprok-keprok lunasi utang. Pengajian sukses tidak dilihat dari banyaknya yang hadir. Pengajian sukses bukan dari lucunya sang ceramah, mengenai ceramah, tapi pengajian sukses terlihat setelah pengajian. Adakah akhlak kita yang lebih baik? Meningkatkah ibadah kita, keimanannya gumateng Gusti Allah? Kalau sampai sama dengan yang kemarin namanya rugi, lebih buruk dari yang kemarin namanya celaka. Jadilah kita orang yang beruntung. Sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang jauh lebih baik dari yang sekarang. Allahumma. Saya harap jangan kondur dulu, jangan uih ke bumi, Bu. Jangan uih ke bumi hala. Duduk dulu di sini, mari kita doa bersama yang nanti akan diimami langsung oleh Bapak Kiai. Ngapunten Bapak Kiai mimpin doa, saya belum berani mimpin doa. Tapi mudah-mudahan pengajian hari ini kita semua ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya, kepada sehat panjang yuswa nu manfaat nu barokah, keluarga nu ahlul ibadah, keluarga nu ahlul jannah, dijauhkan dari segala wabah musibah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mangga doa dipimpin oleh Bapak Kiai. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, mohon maaf atas segala kekhilafan, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Saking kawula usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih kepada Ustazah Mumpuni Handaya Yakti atas siraman rohaninya. Hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa ila arwahi minal awliya'i wal anbiya'i min masyariqil ardi ila maghribiha fi bahriha wa bahriha min yaminiha khususan wa tabi'ina bi sanin ila yaumiddin. Sayyulillahi lahumul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina habibika wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad wa salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabil sadina rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma bikafi Muhammad wa safati Muhammad wa barakati Muhammad.
hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafin birahmatika ya arhamar rahimin. Robbana ya Robbana dolan man pusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad Allahumma sholli ala sayidina Muhammad Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma ya Adam Allahumma ya Adam Allahumma ya Adam. Ya uskun ya uskun ya uskun ya bihaqi ya bihaqi ya bihaqi. Ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Ya ilahal alamin bismillahi ala nafsi wa waladi bismillahi ala ahli wa mali wa mali wa mali. Bismillahi ya rabbil syarika lahu bihi syai'un wa huwa samiul basir. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Mimma yahqu wahdaru ya ajidu jaraka wa jala sanauka wala ilaha gharaka. Allahumma inna bika min syarri nafsi wa min kulli jabarin anid wa min kulli syai'in alim wa la ibasholin ajmain. Allahumma alfaqwati Allahumma alfanimati Allahumma pasalamati Allahumma parahmati Allahumma barakati birahmatika ya arhamar rahimin. Ya latifu ya jidu ya fidu ya nasiru ya wakilu ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah ya Allah ya Nabi Allah ya Allah ya Habib Allah syafi'na yaumal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya walil mu'minina amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa maka berakhir pula acara hari ini. Kami sebagai pembawa acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa dzikruhu